Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bagian buku besar ya. Jadi dalam melakukan posting buku besar ini sebelumnya mahasiswa harus sudah mengerjakan kode rekening ya atau tabel rekening, kemudian sudah mengerjakan jurnal umum. Nah, di bahan ajar itu juga ada diminta untuk melakukan pembuatan sheet jurnal umum gabungan, di mana jurnal umum gabungan itu berfungsi sebagai dasar dalam melakukan posting buku besar dan neraca saldo. Jadi kalau di jurnal umum yang biasa itu belum masuk saldo awalnya. Nah, di jurnal umum gabungan, di sheet jurnal umum gabungan itu sudah masuk saldo awal. Seperti itu ya. Ini contoh dari jurnal umum gabungannya, ya seperti ini. Nah, jadi di sini sudah ada kolom tanggal, bulan, tahun, kode, kemudian nama rekeningnya, keterangan debit dan kredit. Bedanya dengan jurnal umum biasa yang sebelumnya, ya, di sini ada tambahan transaksi di bulan Januari. Jadi di sini ada 31 Januari transaksinya, di mana kita memasukkan transaksi di bulan Januari. Ya, jadi keterangannya di sini diisi saldo awal. Hal ini digunakan untuk nantinya sebagai dasar pembuatan posting buku besar dan neraca saldo. Oke, saya akan bahas untuk masing-masing akun. Ya, tadi dari jurnal ya, setelah kita membuat jurnal umum, kemudian masing-masing akun dalam jurnal umum itu akan kita buatkan pos rekening masing-masing. Misalnya yang pertama sesuai nomor urutan kode ya, di sini ada 1101 untuk buku besar kas. Nah, untuk buku besar kas di sini bisa dilihat kronologis dari munculnya akun kas itu di setiap transaksi. Misalnya ya di tanggal 31 Januari 2021 ini kas muncul dengan nilai 5.400.000 ya, itu sebagai saldo awal karena merupakan nilai akhir dari kas di bulan Januari atau di bulan sebelumnya. Kemudian pada tanggal 5 Februari di sini ada kas ya yang letaknya di sebelah debit 3.500.000. Kenapa? Karena ada transaksi di soal ya, yaitu tanggal 5 ini soalnya. Nah, di sini diterima pembayaran atas pengerjaan jasa interior. Diterima pembayaran jasa. Artinya ada kas yang bertambah sehingga di buku besar itu ya diisikan kasnya di sebelah debit sebesar 3.500.000. Makanya di sini di keterangan dituliskan penerimaan pembayaran piutang. Kemudian kita lihat lagi kronologisnya di tanggal 10 Februari, kasnya ini ternyata letaknya di sebelah kredit. Kenapa di sebelah kredit? Ternyata ada transaksi di tanggal 10 ya yang digunakan untuk melakukan pembayaran sewa kantor dibayar di muka sebesar 3 juta sehingga kas letaknya adalah di kredit. Kemudian begitu juga halnya dengan tanggal 15 Februari di mana kas juga di sebelah kredit sebesar 300.000 karena adanya penggunaan kas untuk pembayaran biaya iklan. Kemudian tanggal 20 Februari di sini ada pembayaran biaya air, listrik, dan telepon jumlahnya 200.000. Jadi kasnya keluar ya sehingga letaknya adalah di sebelah kredit. Kemudian tanggal 22 Februari kas itu di sebelah debit sebesar 7 juta karena adanya penerimaan dari pembayaran pengerjaan jasa sebesar 7 juta. Tolong dibuka soal untuk tanggal 22 Februari ya. Jadi kronologis kas berada di debit bisa dilihat dari
jurnal umum tanggal 22 Februari. Kemudian untuk tanggal 24 Februari di sini kas letaknya di kredit ya 1.500.000 karena ada pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau privat. Silahkan dibuka transaksi tanggal 24, kemudian dilihat jurnalnya itu ada privat pada kas sehingga di sini kreditnya adalah 1.500.000. Begitu juga untuk tanggal 25, 26 dan 27 dilihat kronologis dari kas itu apakah di debit atau di kredit itu kita melihatnya dari jurnal umum ya. Jadi kita tinggal mengelompokkan saja di buku besar ini di tanggal yang mana saja sih kas itu dicatatkan di jurnal umum. Nah, kalau kita sudah rekap dia ya di tanggal berapa saja kas muncul, itulah yang dinamakan posting ke buku besar. Jangan lupa untuk menaruh saldo awal ya karena di buku besar ini nantinya akan terakumulasi dia saldo kas yang di awal dengan transaksi-transaksi kas pada bulan Februarinya sehingga nanti didapatkan hasil akhir bahwa transaksi untuk di debit sebesar 21.900.000 sementara kreditnya 7.300.000 di mana selisih antara debit dan kredit itulah yang akan dimunculkan ke dalam neraca saldo untuk rekening 1101 atau kas. Nah, cara yang sama digunakan untuk rekening piutang usaha ya. Jadi di sini nanti dilihat di jurnal umum itu yang mana aja sih yang ada piutang usahanya. Nanti mahasiswa tinggal mempostingnya ke dalam buku besar, disesuaikan transaksi yang mana yang menggunakan piutang usahanya di sebelah debit, transaksi mana yang menggunakan piutang usaha di sebelah kredit. Kemudian ingat tanggalnya itu harus runtun ya. Kalau transaksinya 5 Februari maka diposting lebih dulu yang 5 Februarinya. Kemudian kalau tanggal setelahnya adalah 17 Februari maka diposting setelahnya tanggal 17 Februari. Tidak boleh dilompat-lompat ya, artinya harus sesuai urutan tanggal yang ada di jurnal umum. Kemudian ada akun lain atau rekening lain yaitu perlengkapan. Nah, di sini sama juga caranya ya, dicari di jurnal umumnya yang mana yang berisi transaksi berkaitan dengan perlengkapan sehingga dicatatkan di dalam buku besar pada akun perlengkapan. Perlu dipahami bahwa untuk penyusunan buku besar ini harus urut mulai dari aset, kemudian aset lancar, kemudian aset tetap ya seperti ini peralatan ya, ini aset tetap. Jadi bagian akhir dari aset itu nanti adalah aset tetap, kemudian dilanjutkan utang ya, kemudian ada modal, repo, caranya sama semua, kemudian pendapatan lihat nomornya ada nomor 4. Kemudian beban, ya terakhir adalah beban. Jadi nanti diurutkan ya untuk buku besar itu tidak boleh beban duluan atau mungkin modal duluan, tapi diurutkan. Sebaiknya diurutkan mulai dari nomor akun 1 untuk aset, nomor akun 2 untuk hutang, nomor akun 3 untuk modal, nomor akun 4 untuk pendapatan, dan nomor akun 5 untuk beban. Nah, setelah ditemukan hasil akhir masing-masing buku besar ini, ya nantinya akan terlihat seperti ini kalau di Excel, ya. Nah, di sini untuk cara mengerjakannya silahkan lihat bahan ajarnya. Saya yakin Koas juga sudah mengarahkan ke sana karena tidak cukup waktunya kalau saya harus membuat tutorialnya lagi, mengulang lagi. Jadi di sini saya lebih ke pemahaman secara teorinya. Dilihat di sini ada kolom tanggal, kemudian ada bulan, tahun, kode. Ya, di sini debit kreditnya. Nah, di sini yang dibiru-birukan ini adalah totalnya yang di blok biru ya. Nah, di sini seharusnya kalau secara kolom standar kolom
Buku besar di sini ada saldo.